Mon, bener nggak yang tertulis di situ? Ayo. Ayo. Ayo ikut. Mon, gue nggak ngizinin dia. Apa hak lu ngelarang-larang? Gue nggak ngizinin dia sebelum lo ngejelasin siapa sebenarnya lo dan tujuan lo apa. Gua nggak perlu ngejelasin apa-apa. Alia, tanya dia. Apa benar semuanya itu benar? Saya minta kamu bicara dengan jujur. Iya, itu emang rumah orang tua saya. Papa saya meninggalkan mama saya. Dan semenjak itu, saya bersumpah untuk nggak mau tinggal di rumah itu. Dan bahkan saya nggak mau pakai nama papa saya di belakang nama saya. Alia, saya udah percaya sama kamu dan rela berkorban untuk kamu semua. Tapi kayaknya kamu ragu dengan ketulusan saya. Ya, mungkin ini udah nasib saya. Tapi Alia, saya nggak pernah berharap ini keluar dari mulut kamu. Ramon! Alia, saya mohon sama kamu, jangan percaya sama dia. Ini cuma sandiwara doang. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu, putih hatimu, dan akan tebarkan cinta meskipun dunia menghalangimu. Bila memilih merah jiwamu, tebarkan kebencian meski banyak yang mengagumimu. Warnailah hidupmu yang akan menjadi lukisan dan dilihat orang. Pilih warnamu, dua yang ada, merah dan putih. Mana yang akan menjadi warnamu? Mana yang akan menjadi warnamu? Maafin saya, Ramon. Saya nggak berniat nyakitin hati kamu. Kamu lihat sendiri kan tadi gimana Ferdi neken saya? Kamu terpojok tadi di sana karena kepercayaan kamu ke saya itu tipis. Buat saya nggak masalah kok kalau mereka mencurigai saya. Itu hak mereka. Tapi kalau kepercayaan kamu yang goyah, itu membuat saya jadi bukan seperti apa-apa buat kamu. Saya percaya sama kamu. Saya cuma... Cuma apa? Kamu cuma lebih percaya Ferdi kan? Itu karena dia sayang sama saya. Dia pengen ngelihat saya bahagia. Makanya kelakuannya dia berlebihan kayak gitu. Jadi menurut kamu saya nggak perhatian sama kamu? Cuman Ferdi yang perhatian sama kamu? Atau mungkin selama ini kamu pikir saya cuma pura-pura yang seperti kayak Ferdi bilang? Bukan begitu, Ramon. Saya tahu kamu peduli sama saya, tapi... Tapi apa, Al? Kenapa kamu gitu mentingin Ferdi? Kenapa kamu gitu percaya sama dia? Kenapa? Karena dia cinta sama saya. Dan saya juga cinta sama dia. Sekarang Bawang Putih udah berani main terang-terangan kalau dia bilang sayang ke Ferdi. Kita nggak bisa biarin ini. Kalau mereka berdua makin akrab,
rencana kita semua gagal. Gue juga khawatir soal itu. Sekarang dia tuh udah berani ngomong sama orang-orang kalau dia tuh cinta sama Ferdi. Lo udah punya rencana? Tadi di lapangan, rencana awal gue untuk nyingkirin Ferry dari Bawang Putih. Sorry. Sorry. Jangan-jangan dia ngedengerin omongan gue sama Ramon. Mudah-mudahan enggak deh. Alia! Tangan kamu kenapa? Buka ya? Ramon, kenapa kamu ninggalin saya barusan sebelum saya bilang terima kasih karena kamu care sama saya? Saya kira tangan kamu luka. Apapun anggapan kamu ke saya nggak akan ngebiarin kamu ngadepin masalah sendirian. Tapi saya harus tahu diri, nyadar diri siapa saya. Kamu kenapa jadi begini sih? Terus saya harus gimana? Setiap kali kamu ngeliat Ferdi, saya langsung jadi seperti orang yang nggak ada artinya di hadapan kamu, Alia. Kayaknya kamu nggak mau aja kita kelihatan berdua di hadapannya dia. Kamu jangan jadi perasa gitu dong. Saya bukannya perasa, tapi ini kenyataan. Semenjak Ferdi ngefitnah saya ngasih alamat palsu ke sekolah ini, kamu jadi berubah, iya kan? Kamu jadi nggak bisa percaya sama omongan saya lagi. Tapi saya bisa terima itu. Karena saya belum punya bukti tertulis. Nih, kamu lihat. Kalau kamu masih nggak percaya sama saya, kamu bisa baca di sini. Ini semua bukti sah, di mana pergantian nama saya dan alamat saya. Nggak usah, saya percaya. Nih, kamu baca deh. Biar kamu nggak terus-terusan curiga sama saya. Fer, saya ngehargain kamu. Tapi tindakan kamu mojokin Ramon tanpa dasar yang kuat, dan saya ikutan percaya sama kamu, bikin saya jadi malu sama diri saya sendiri. Loh, bukannya kamu udah lihat sendiri bukti yang pernah saya kasih ke kamu? Bukan salah saya kalau misalnya kamu percaya sama sandiwaranya dia. Kok kamu malah bela-belain dia sih? Saya ngebela mana yang benar. Apalagi saya banyak utang budi sama dia. Apanya yang benar? Saya udah pernah kasih lihat kan buktinya? Apa kamu anggap palsu buktinya? Ramon punya bukti yang asli. Hitam di atas putih dan resmi. Nih. Kalau kamu udah puas bacanya, balikin ke saya. Nanti saya kembaliin ke dia. Sekarang saya mau minta maaf sama dia. Ferry udah makan umpannya. Fer! Gue lihat ada yang aneh barusan. Apaan? Gue ngeliat Bang Merah di perpustakaan. Emang aneh ya? Cewek gaul macem dia mana suka baca buku di perpustakaan? Mungkin dia janjian ketemu sama Ramon. Gue udah tahu. Siska sama Ramon emang sama-sama liciknya. Gue udah curiga. Mereka pasti ngerencanain sesuatu. Berarti Bang Putih? Iya, dia dalam bahaya. Si Ramon nyuci otaknya Bawang Putih, sehingga Bawang Putih percaya kalau sebenarnya Ramon tuh anak baik-baik. Letoy banget sih jadi anak.
Jalannya nggak becus, makanya jangan kebanyakan pacaran lo. Aduh, ada apa lagi sih ini? Ada apa? Di sekolah dia pacaran mulu, mah. Pakai pegang-pegangan tangan lagi, malu-maluin aja sih lo. Saya Apa? Mau bilang gue bohong? Heh, Putih, ayo terus terang ngomong sekarang ya. Hah? Bener, bener kamu pegang-pegangan tangan sama Ramon di sekolah? Bener, benar? Hah? Ramon yang pegang tangan saya. Dia kira tangan saya. Alah, dasar munafik kamu ya. Hah? Di rumah kerjanya puasa, bolak-balik sholat. Di luaran udah kayak perempuan jalanan kamu. Hah? Udah deh, gue lapar, ambilin makanan. Sayang, apa bener si Putih brengsek itu pacaran sama si rambut landak? Iya bener, Ya bener. enggak lah, Ma. Dia tuh cinta banget sama Ferdi. Dan sekarang Ferdi udah makin suka lagi sama dia. Kamu nih gimana sih? Katanya si rambut landak itu punya cara untuk memisahkan mereka. Misain bawang putih dari Ferdi itu gampang, Mah. Tapi misain Ferdi dari bawang putih itu susah banget. Lagian kalau dia ke sekolah terus, aku susah ngedeketin Ferdi. Oke sayang, biar mama pikirin gimana tindak selanjutnya ya. Tapi harus yang logis, Mah. Supaya sekolah nggak curiga. Mah, dia datang. Kenapa kamu lepasin mangkoknya itu, ha? Bersihin, bersihin. Ih, dia bengong lagi, bersihin. Mana yang akan menjadi warnamu? Ya Tuhan, mereka apakan lagi kamu? Tenang, biar saya sembuhkan. Jangan. Kalau mereka tahu saya udah sembuh, mereka bakal sakitin saya lagi. Kalau kamu tidak mau disembuhkan, ya sudah. Tapi saya akan menghilangkan rasa sakit dari tangan kamu. Coba genggam tangan kamu. Terima kasih. Gue yakin alamat ini juga palsu. Tampang nggak dia nggak mungkin tinggal di sini. Kita lihat aja dulu. Kayaknya nggak ada orangnya, Fer. Kalau ada orangnya, kenapa gelap begini ya? Ramon, kamu sudah pulang, sayang? Ibu, saya temannya Ramon, Bu. Kamu siapa? Mah, ini obatnya. Ini mama gue. Kamu bicara sama siapa, Ramon? Ini mah teman saya, Ferdi sama Roy. Maafkan saya, ya Nak Ferdi, Nak Roy. Saya nggak bisa lihat. Terus sebentar ya, gue nganterin nyokap gue dulu ke kamar. Nyokap gue selalu nungguin gue setiap kali gue pergi. Iya mah,
Ini obatnya dulu, terus istirahat. Sering-sering main ke sini ya, Nak Ferdi. Sudah lama Ibu gak pernah bertemu teman-temannya Ramon. Karena dia suka penyendiri. Karena Iya, Bu. Roy, gue bener-bener malu, Roy. Gue nggak tahu mesti kayak gimana lagi. Selama ini gue kesel sama dia gara-gara dia deketin Alia. Gue nuduh dia enggak. Sekarang gue mau taruh lagi muka gue di mana. Ada angin apa yang bawa lu pada kesini? Sebelumnya gue minta maaf. Gue cuma pengen terus terang kalau selama ini gue udah nuduh lo yang enggak. Maafin gue ya. Ya udah, nggak apa-apa kok. Lu segitu sayangnya sampai bawang putih, sampai lu ngelakuin semuanya buat dia. Cinta kayak gitu zaman sekarang tuh jarang banget. Ya, zaman sekarang ini cinta tuh biasanya buat fun aja kan. Ya, jadi lu nggak perlu minta maaf sama gue. Kalau gue jadi lu pun, pasti gue ngelakuin hal yang sama. Maafin gue ya. Ya udahlah, lupain aja lah yang udah lewat. Yang sekarang aja. Oke? Jadi, lu nerima gue jadi temen lo. Ya udah, gue sama Roy pulang dulu. Oke. Salam buat nyokap lo. gimana acting saya tadi? Oke kan? Oke banget. Sekarang monyet-monyet itu udah gak jadi masalah lagi. Mama ngapain sih ngepel malam-malam? Kenapa nggak suruh si bawang putih aja? Sayang, ini jebakan buat si bawang putih brengsek. Nanti dia mama suruh buka pintu, Terus mama suruh dia bersihin meja. Begitu sampai meja, dia bakalan jatuh ke bawah. Mah, ini tuh tinggi banget. Kalau dia jatuh terus dia mati, kita cuma bisa gigit jari kan? sayang, mama tuh udah naruh pengaman di bawah sana. Tapi memang ya nggak aman-aman banget sih. Paling banter dia ya patah-patah lah kakinya dikit. Jadinya kan dia bisa libur sekolah tuh beberapa minggu. Terus kamunya bisa deketin Ferdi. Putih! Bawang putih! Nyonya manggil saya. Heh, ini ruangan kayaknya pengap banget ya. AC kayaknya mati. Bukan itu tuh. Heh, sekalian bersihin tuh meja di depan. Cepetan.
Kamu jangan khawatir. Dia tidak apa-apa. Mungkin ada tulangnya saja yang patah. Gimana kalau... Jebakan itu dia bikin untuk kamu. Tapi sering manusia itu masuk ke lubang yang dia bikin sendiri. Apalagi Siska yang mendorong Rika sampai jatuh. Sudahlah, setidaknya kamu bisa santai untuk sementara waktu. Kamu kenapa sedih gitu? Seharusnya kamu seneng dong. Dalam beberapa minggu ini kan mereka nggak bisa ganggu kamu. Kita nggak boleh nyukurin kemalangan orang lain. Apalagi setelah ngeliat kondisinya tadi malam, saya jadi nggak tega. Jadi sekarang kamu pilih yang mana? Mau jadi korban atau mau jadi dia? Saya ada berita kecil buat kamu. Kemarin Ferdi sama Roy ke rumah saya. Tenang aja, mereka nggak bikin keributan kok. Dan saya minta sama kamu, jangan jadikan saya sebagai alasan rusaknya hubungan kamu sama Ferdi. Dia anaknya baik kok. Saya mencoba untuk jadi temannya. Saya rasa dia juga mengerti. Terima kasih atas pengertian kamu. Terus tangan kamu gimana? Udah agak baikan. Coba aja ya. Rasa sakit di tangan kamu bisa pindah ke tangan saya. Kenapa sih? Ferdi, tadi dia mau kesini. Kamu tunggu ya. Fer, gue tau perasaan lo. Gue tahu lu care sama bawang putih. Tapi Nggak apa-apa kok. Bener, gue nggak apa-apa. terus terang, Fer, gue sebenarnya nggak ada niat untuk ngedekatin bawang putih. Tapi gue cuman kesian ngeliat dia menderita gitu. Gue juga nggak nyangka kalau dia jadi suka sama gue. Sekarang gue jadi nggak tega ninggalin dia. Sorry. Nggak apa-apa. Gue emang sayang sama dia. Tapi yang paling penting, gue lebih seneng kalau ngeliat dia bahagia. Lagian, dia butuh lo daripada gue. Gue doain lo bahagia sama dia. Ada apa, Ramon? Nggak apa-apa. Ramon, lihat saya. Tolong kamu jelasin sama saya ada apa sebenarnya. Nggak, saya benar minta maaf. Minta maaf soal apa? Saya benar-benar minta maaf karena mencampur urusan kalian berdua. Jadi itu yang Ferdi bilang ke kamu? Kamu jangan salahin dia. Dia begitu mencintai kamu, sampai dia tuh nggak rela melihat kamu bersama orang lain. Ya, makanya dia nuduh saya kalau saya tuh mau mencuri kamu dari dia. Apa? Ya, saya rasa ini saatnya buat saya untuk tidak mencampur urusan kalian berdua. Enggak, Ramon. Kamu nggak boleh pergi. Saya menghargai persahabatan kita. Apa yang udah kamu lakuin untuk saya dan keberanian yang udah kamu tunjukin sama saya, cuman kamu yang peduli sama saya, Ramon. Kalau Ferdi nggak bisa nerima persahabatan kita, itu artinya dia yang harus banyak belajar, dan itu masalahnya dia. Dan kalau dia juga nggak bisa nerima kamu,
itu artinya dia masih ragu sama cinta saya. Ya, saya tahu kamu sangat mencintai dia. Dan demi kamu, Al, saya akan berusaha menjadi temannya. Mbak, beli biskuit sama roti. Mbak, kayaknya kita pernah ketemu deh. Nggak mungkin. Uang saya baru datang dari Solo. Oh, maaf Mbak, mungkin saya salah lihat. Bukannya mungkin, tapi pasti. Berapa? 10.000. Makasih Mbak ya. Di mana yang gue pernah lihat? Aduh. Astaga. Dia kan nyokapnya Ramon. Jangan-jangan cewek itu nyokap bohongannya si Ramon lagi. Gue mesti ke sana. Mana yang akan menjadi warnamu? Halo, Fer. Ada apa? Nggak apa-apa. Gue kebetulan lewat depan rumah lo, terus gue pengen mampir aja ketemu sama lo. Oh, iya. Boleh gue masuk? Gue lupa nyuruh masuk. Yuk. Lo sendirian? Nyokap lo pergi? Nyokap gue lagi tidur. Fer, lo minum nggak? Tapi sebenarnya gue pengen ketemu sama nyokap lo. Nanti kalau gue pulang nggak pamit sama dia, ntar dia kecewa lagi. Kayaknya gue nunggu sini aja deh. Ya udah, gue buatin dulu ya. Loh, kok kamu di sini? Kamu tahu Ferdi? Saya jadi nggak ngerti. Tadi saya ketemu Ferdi di toko. Saya curiga dia pasti bakalan kemari. Jadi saya buru-buru ke sini. Terus kamu masuk dari mana? Lewat pintu belakang. Ya udah, hebat. Saya salut sama kamu. Yuk. Sudah. Selamat siang, Bu. Saya Ferdi. Oh, iya, Nak Ferdi. Ibu ingat. Apa kabar? Saya baik-baik, Bu. Kebetulan tadi saya lewat sini terus mampir mau ngeliat Ibu. Ya udah, Bu. Saya pamit dulu. Mari, Bu. Hati-hati, Nak Ferdi. Jadi Fer. Iya. Malu-maluin banget sih gue. Pokoknya gue mesti berhenti mencampuri urusan orang lain. Kasihan Ramon. Thank you ya. Ya. Mon!
baik-baik ya sama dia. Ya, tenang aja. Tante gue lagi nggak ada di rumah. Gue pengen bikin pesta kecil-kecilan. Lu datang ya? Oke, thanks. Dan lo mesti jemput bawang putih. Kalau enggak, dia nggak bakalan datang. Oke, pasti. Ma, kayaknya aku nggak mungkin halal bihalal deh. Masa aku ninggalin mama kayak gini? Aduh, sayang. Masa kamu kasih kesempatan si putih brengsek itu untuk deketin Ferdi sih? Aduh. Sayang, rencana kita tuh bisa-bisa hancur. Nanti anak-anak pada bilang apa, Ma? Sayang, udah deh. Nggak usah dengerin omongan orang, ya. Nanti sebentar lagi tuh perawat juga bakal datang. Jagain mama di sini, ngerti nggak sih? Udah deh, terus itu mana? Tia sama Lani tuh. Mama udah nyuruh mereka datang ke sini. Hai. Lo berdua udah pada siap ya? Baju kayak gini? Ya enggak lah. Kita siap-siap yuk. Brengsek. Putih brengsek itu harus balas penderitaan saya. Kenapa kamu ngelamun? Lagi mikir apa? Ferdi ngundang saya ke pestanya. Tapi pakaian saya Oh gitu. cuma mau pakaian yang bersih. Kamu itu berhak mendapatkan yang terbaik. Selama ini kamu selalu memikirkan orang lain. Ini adalah hari kamu. Saya akan mendandani kamu. Semua itu milik kamu. Dan itu tidak akan hilang jam 12 nanti. Saya nggak tahu gimana harus. Kamu tidak perlu berterima kasih. Sekarang kamu pergi, nikmatin hari kamu karena kamu memang pantas untuk mendapatkannya. Lo udah selesai? Senang-senang yuk. Putih! Putih! Sini! Sini, gue pengen nunjukin sesuatu sama lo. Hai, Bang. Apa kabar? Baik, bro. Makasih ya, kamu udah nyempetin datang ke sini. Saya senang banget kamu bisa memenuhi janji kamu. Ya udah, silakan. Ya udah, anggap aja di rumah sendiri. Kayak Ferdi ngebet banget ya sama bawang putih. Percuma lo dan mati-matian. Si Ferry cuek tau gak sama lo? Diam lo. Ferdi! Hai, Fer. Fer, katanya pesta kecil-kecilan. Kok pakai kue ulang tahun segala sih? Semuanya perhatian.
Saya bahagia banget kalian bisa ngumpul di sini ngadirin acara saya. Sekalian saya juga pengen ngerayain acara ulang tahunnya Bawang Putih. Kamu kok nggak bilang-bilang sih kalau kamu ulang tahun? Saya sendiri aja nggak inget kalau hari ini hari ulang tahun saya. Kamu kok bisa inget sih hari ulang tahun saya? Saya aja lupa. Saya pikir udah nggak ada yang mau inget. Saya juga nggak pernah punya niat untuk inget. Cuman saya nggak bisa lupa. Semua tentang kamu selalu berbekas dalam hati saya. Lampu. Mana yang akan menjadi warnamu? Gua nggak enak gua ngerepotin lo. Nggak apa-apa lagi, Man. Gue udah terima kasih banget lo bisa datang ke sini. Lagian kan lo dianterin sama supir gue. Ntar lo dopaya, habis itu supir gue bakal nganterin lo pulang. Makasih ya, Fer. Saya nggak akan mungkin bisa ngelupain malam ini. Saya juga. Oke deh, Fer. Thank you ya. Oke. Hati-hati ya. Hei Benny, apa kabar kau? Sorry. Nama gue bukan Benny. Lu siapa? Bah, yang bener aja. Lama kita bersahabat, sekarang kau bilang tak kenal sama aku. Pendek kali daya ingat kau rupanya. Sorry. Nama gue bukan Benny. Nama gue Ramon. Fer, Roy, tunggu di sekolah besok ya. Pandai kali dia acting. Bisa jadi aktor besar dia. Emangnya lo kenal sama dia? Bah, bukannya kenal lagi. Namanya Benny. Ramon tuh namaku. Bisa-bisanya dia pakai namaku. Serius lo? Bah, apa kelihatan tampangku tak serius? Hebat kali dia. Baru 6 bulan keluar dari penjara. Sudah bisa masuk sekolah elit, lantas dapat cewek cantik pula. Bisa-bisanya dia bilang tak kenal sama aku. Padahal 6 bulan saya satu sel sama dia di penjara. Seseorang dengan mata hati yang buta akan merasa puas karena berbuat jahat. Tetapi dia tidak menyadari
bahwa suatu nanti dia harus membayar setiap perbuatannya di dunia maupun di akhirat. Hidup adalah tentang sebuah pilihan yang nanti akan kau jalani, dan kau harus tunjukkan warnamu putih yang penuh kesabaran di hati.